Nah, berikutnya kita lihat contoh keempat. Integral dari T kuadrat kali E pangkat T pangkat 3 dikurang 2 terhadap variabel T, di mana T-nya dari 0 sampai 2. Nah, di sini yang perlu kita misalkan adalah pangkat ini, yaitu T pangkat 3 dikurang 2. Oke, nah jadi kita misalkan T pangkat 3 dikurang 2 ini sebagai R, ini dia. Kemudian diferensialkan masing-masing ruas, turunan dari T pangkat 3 adalah 3T kuadrat, turunan dari 2 adalah 0, kemudian dikalikan dengan DT karena barusan kita mendiferensialkan terhadap T. Kemudian diferensial dari R adalah DR, jadi 3T kuadrat dikurang 0 kali DT sama dengan DR. Nah, ini kita sederhanakan buang kurang 0, sehingga dari sini kita punya 3T kuadrat DT sama dengan DR. Nah, maka DT sama dengan DR per 3T kuadrat. Oke, nah maka kita kembali ke sini nih. Integral dari T kuadrat kali E pangkat T pangkat 3 dikurang 2 DT. T kuadratnya biarkan tetap, E pangkat T pangkat 3 dikurang 2, yang T pangkat 3 kurang 2-nya boleh kita ganti dengan R, menjadi E pangkat R. Dikali DT-nya barusan adalah DR per 3T kuadrat, jadi DR per 3T kuadrat. Nah, karena di sini di sini DR, berarti batas bawah dan batas atas integral harus merupakan nilai R, tidak boleh lagi yang ini. Kita carilah jika T sama dengan 0, berapakah nilai R-nya? Jika T sama dengan 2, berapakah nilai R-nya? Nah, jalankan ini. Kan T sama dengan 0 untuk batas bawah ya. Untuk nilai R-nya sebagai batas bawah, R yang menjadi batas bawahnya, jalankanlah T pangkat 3 dikurang 2. Ganti T-nya dengan 0. Jadi 0 pangkat 3 dikurang 2, yaitu 0 dikurang 2 atau sama dengan negatif 2. Karena 0 kurang 2 sama dengan negatif 2 ya. Jadi yang tadinya batas bawahnya adalah T sama dengan 0 berganti menjadi batas bawahnya R sama dengan negatif 2. Sekarang batas atas, ini batas atas ya. Kenapa ini apa ini? Ini batas atas. Oh, ini batas atas harusnya. Ini batas atas ya. Oke, T sama dengan 2. Oke, ganti R-nya sesuai dengan formula T pangkat 3 kurang 2, ganti T-nya dengan 2 menjadi 2 pangkat 3 kurang 2. 2 pangkat 3 adalah 8, 8 kurang 2 adalah 6. Jadi yang tadinya batas atasnya T sama dengan 2 diganti menjadi R sama dengan 6. Makanya di sini 2 diganti menjadi 6. Oke, sekarang kita coret mana yang bisa. Kalau bisa kita mengeliminasi atau membuang variabel T. Jadi di sini T kuadrat bagi T kuadrat habis, ya. Tersisa per 3. Nah ini dia, sepertiganya kita keluarkan saja menjadi 1/3 kali integral dari tersisa yang di dalam integral itu adalah E pangkat R dr. Nah ini dia. Nah, integral dari eksponen pangkat R adalah tetap dirinya sendiri, karena eksponen pangkat R satu-satunya fungsi yang integralnya tetap ya. Jadi tetap E pangkat R, batas bawahnya negatif 2, batas atasnya 6. Berikutnya hitung integral tentunya, sama dengan 1/3 dikali R-nya diganti jadi 6, jadi E pangkat 6 dikurang E pangkat R-nya sekarang ganti dengan batas bawah yaitu negatif 2. Nah, cukup sampai sini saja, karena eksponen pangkat 6 itu lumayan tinggi nilainya ya, biarkan saja sampai sini. Oke, contoh terakhir. Integral dari 8x pangkat 3 per x pangkat 4 ditambah 1 dipangkatkan 7 terhadap variabel x. Batas bawahnya 0, batas atas 2. Sebenarnya yang ini nyaris sama dengan contoh 1 tadi ini. Namun kalau di contoh 1 kan fungsi yang di penyebut ini tidak lagi berpangkat terluar ya. Tapi di sini ada pangkatnya. Yaitu x pangkat 4 tambah 1-nya berpangkat 7. Maka hampir sama prosesnya. Kita lihat, kita misalkan X pangkat 4 tambah 1 itu sebagai U. Misalnya ya, di sini U. Nah, berikutnya diferensialkan masing-masing ruas. Turunan dari X pangkat 4 adalah 4X pangkat 3. Turunan dari 1 adalah 0. Dikali dengan DX, karena barusan kita mengintegralkan, menurunkan terhadap variabel X. Kemudian turunan dari U adalah DU. Oke, tambah nolnya dibuang, sehingga kita punya 4x pangkat 3 kali dx sama dengan du. Sehingga dx sama dengan du per 4x pangkat 3. Oke, kembali ke sini, ini salah ya, harusnya batas bawahnya 0, batas atasnya 2.
Nah, 8x pangkat 3 di pembilangnya tetap, yang di penyebutnya x pangkat 4 tambah 1 diganti menjadi u. Namun karena x pangkat 4 tambah 1-nya berpangkat 7, maka u-nya pun berpangkat 7. Nah, dx di sini ganti dengan du per 4x pangkat 3 ini. Oke. Nah, untuk batas bawah dan batas atasnya diganti ya, seperti yang dijelaskan tadi. Pada x sama dengan 0, temukanlah nilai u-nya menyesuaikan rumus ini. Ternyata diperoleh u sama dengan 1. Jika batas atasnya x sama dengan 2, maka carilah nilai batas atas untuk u, yaitu melalui rumus ini. Ganti x-nya dengan 2. Jadi 2 pangkat 4 ditambah 1, u sama dengan 17. Oke. Makanya 0 berganti menjadi 1 dan 2-nya berganti menjadi 17. Nah, ini dia. Berikutnya sederhanakan, x pangkat 3 bagi x pangkat 3 habis. Pembilangnya adalah 8 bagi 4, 2. Kemudian di penyebut ada u pangkat 7 terhadap variabel u. Nah, kita integralkan ini. Integral dari 2 per u pangkat 7. Di sini masih ada simbol integral karena kita belum baru menyederhanakan saja ya. Nah, integral dari 2u pangkat 7. Kalau di penyebut itu pangkat dari variabelnya itu adalah tidak 1, maka strateginya adalah pindahkan fungsi di penyebut ini ke atas atau ke pembilang. Namun pangkatnya menjadi negatif ya. Sudah pernah dibahas dulu, ada contoh soalnya seperti ini, namun variabelnya x. 2 per u pangkat 7 itu sama artinya dengan 2 kali u pangkat negatif 7. Ya, yang u pangkat 7 di penyebut pindah ke atas jadi pangkat negatif 7. Ini dia. Nah, terhadap u. Kemudian ini masih ada simbol integral karena kita belum mengintegralkan ya. Nah, berikutnya adalah pangkatnya ini ditambah 1, kita integralkan. Negatif 7 tambah 1, ini dia. Penyebutnya juga harus ikut pangkat, yaitu negatif 7 pangkat 1, tambah 1. Negatif 7 tambah 1 kan negatif 6. Berarti ini disederhanakan menjadi 2u pangkat negatif 6 per negatif 6. Batas bawahnya 1, batas atasnya 17. Ingat, mulai sini sudah tidak boleh ada simbol integral ya, karena kan di sini kita sudah mengintegralkan. Nah, supaya kita tidak tersesat, yang u pangkat negatif 6 ini kembalikan pangkatnya jadi positif, pindahkan dia kembali ke bawah berarti. Jadi per u pangkat 6. Yang 2 per negatif 6-nya ini bolehlah dikeluarkan saja. Jadi 2 per negatif pangkat 6, 2 per negatif 6 kali 1 per u pangkat 6, karena u pangkat min 6 sama dengan 1 per u pangkat 6. Batas bawahnya 1, batas atas 17. Jalankanlah anti derivatifnya ini, ganti u dengan 17 dulu, dikurang ganti u dengan 1. Nah, 2 per negatif 6 ini kebetulan bisa disederhanakan menjadi min 1 per 3 ya. Bagi 2, pembilang dan penyebut 2 bagi 2, 1. Negatif 6 bagi 2 adalah negatif 3. Negatifnya pindahkan ke tengah boleh. Nah, yang u di sini ganti dengan 17 menjadi 1 per 17 pangkat 6, dikurang u-nya ganti lagi dengan 1 menjadi 1 per 1 pangkat 6. Sama dengan negatif 1 per 3 biarkan tetap, 17 pangkat 6-nya biarkan tetap, dihitung juga boleh, dikurang 1 pangkat 6 itu 1 ya, jelas sekali. 1 bagi 1, 1. Udah, sampai sini saja cukup. Oke. Dengan demikian, hasil integral ini adalah ini. Oke. Nah, sekian untuk beberapa teknik integral untuk menyelesaikan beberapa masalah integral yang mungkin tidak bisa kita temukan solusinya dengan menggunakan aturan-aturan standar yang pernah kita bahas terdahulu. Assalamualaikum, selamat siang.